warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Hasbun Ibrahim, guru di SMP Negeri 1 Atap Buang-Buang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor induk mahasiswa A611222660 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 09.00 sampai 10.20 waktu Indonesia Tengah, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi pokok perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, submateri arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara dengan model pembelajaran problem based learning yang bertempat di SMP Negeri 1 Atap Buang-Buang, Kecamatan Bukan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak ingin mengecek kehadiran seperti biasanya. Ketua kelas, bagaimana teman-teman ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua, berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Oke, anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Pak ingin satu orang ketua kelas, karena tadi kalian ketua kelas yang datang lebih awal, untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, jadi silakan bajunya yang belum rapi silakan dirapikan. Kemudian silakan tengok samping kiri dan kanan. Kalau seandainya masih ada sampah yang berserakan, silakan diambil kemudian dibuang pada tempatnya. Dan terakhir silakan kalian siapkan buku paket, buku catatan atau buku-buku lain yang menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disiapkan semuanya. Sudah siap semua sudah? Sudah siap, berarti semuanya sudah siap untuk Belajar. Jadi harapkan kalian tetap semangat, tetap terus untuk belajar, karena semuanya pasti punya cita-cita. Jadi Pak ingatkan, jangan pernah malas untuk belajar, karena dengan kita belajar, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, insya Allah akan kita citakan. Oke, selanjutnya Pak ingin mengajak kalian untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak ingin menanyakan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat? Masih. Apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti masih ingat. Kalau memang masih ingat, Pak mau tanya. Lembaga apa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Kami tadi ini. Lembaga apa? PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti masih diingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi Pak ingin menyampaikan bahwa materi yang kita pelajari hari ini itu masih dalam satu bab yang sama, yaitu bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu
yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi materi ini masih memiliki hubungan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalian belajar tentang pengesahan. Jadi setelah disahkan, kemudian kita mempelajari bagaimana pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Kemudian Pak ingin menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ada berapa ini? 4. Yang pertama, 3.1 menghargai nilai kesejahteraan perusahaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Oke, itu kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian Pak ingin menyampaikan indikator capaian kompetensi. Jadi ada kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ada berapa ini? 4. Yang pertama, 3.1 menghargai nilai kesejahteraan perusahaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Oke, itu kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian Pak ingin menyampaikan indikator capaian kompetensi. Jadi ada 4 juga. Yang pertama 3.1.3 bersyukur atas keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, dilihat ini? Ya. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, kalian dapat menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, kalian dapat menyaksikan hasil telah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia secara sistematis dan menarik. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini? 4. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Pak ingin menyampaikan bahwa model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan model pembelajaran problem based atau pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya Pak minta kalian untuk mengamati tayangan video yang akan Pak tayangkan di depan, yang di situ menggambarkan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Jadi silakan kalian amati video ini, kemudian kalian membuat pertanyaan dari hasil pengamatan video ini. Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Oke, silakan kalian amati video itu. Kalau ada hal yang ingin ditulis untuk dipertanyakan, nanti silakan ditulis. Pengatur, artinya UUD 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun dan dilaksanakan. Penentu, artinya UUD 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparatur negara dan warga negara. Sekarang Pak, silakan kalian untuk membuat pertanyaan dari tayangan video tadi. Ada yang bisa memberikan pertanyaan dari pengamatan video tadi? Coba angkat, siapa yang sudah membuat pertanyaan? Ya Pak, minta satu dulu. Ini ramai nanti. Silakan yang lain bisa ditulis juga. Kalau ada yang teman kita, silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video tadi, saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat Undang-Undang Dasar
bagi warga negara, bangsa, dan negara. Oke, berikan aplaus. Oke, daripada ada lagi yang angkat tangan, coba siapa lagi yang bisa memberikan pertanyaannya? Ya, lihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati video tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa akibat bagi warga negara, bangsa, dan negara apabila tidak memiliki undang-undang dasar? Oke, berikan aplaus. Oke, jadi ada berapa masalah tadi? Ada berapa pertanyaan? Ya. Oke, jadi nanti itu yang akan kita bahas, nanti itu yang akan kita selesaikan pada pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Pak Bang kalian menjadi beberapa kelompok, Pak ingin memberikan pengantar garis-garis besar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini sebelum nantinya Pak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, bisa dilihat ini? Oke, jadi Pak cuma memberikan sebatas pengantar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Oke, sekarang coba kalian amati, apakah sekolah ini sudah memiliki tata tertib sekolah? Coba ada yang bisa berikan contoh tata tertib sekolah kita? Kami minta satu orang saja. Ya, ini. Siswa harus hadir 5 menit sebelum apel atau upacara dimulai. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi itu adalah gambaran tata tertib yang ada di sekolah. Jadi apa yang kehidupan kita di sekolah ini, itu kalau kita ibaratkan sama dengan suatu negara. Sama-sama memiliki peraturan atau memiliki aturan. Kalau di sekolah kita diatur dengan tata tertib sekolah. Kalau negara kita diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara umum disebut dengan konstitusi. Jadi demikianlah pengantar materi secara garis besar dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi silakan dilihat di depan ini kelompoknya masing-masing. Jadi silakan pakai kesempatan kalian 5 menit untuk berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sudah? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Pak ingin menyampaikan bahwa materi untuk kelompok 1 adalah tentang topik masalahnya adalah tentang manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi warga negara, bangsa, dan negara. Kemudian untuk kelompok 2, topik masalahnya adalah akibat bagi warga negara, bangsa, dan negara apabila tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Kelompok 3 adalah kesimpulan yang dapat kalian rumuskan dari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Itulah topik masalah yang akan kalian bahas di setiap kelompok. Dan untuk membahas itu dan untuk menyelesaikan topik dan masalah itu, silakan kami minta setiap kelompok untuk mengambil LKPD dan kelompok yang ada di depan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dibaca petunjuk LKPD itu. LKPD yang dibagikan itu. Silakan dibaca petunjuk pengerjaan daripada tugas untuk menyelesaikan topik masalah yang kalian pilih atau yang kalian tentukan tadi di awal. LKPD-nya sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian bagi tugas di dalam kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mencari informasi di buku cetak, siapa yang mencari informasi di internet, dan siapa yang mencari informasi melalui referensi-referensi atau sumber belajar yang lain.
Ya, kelompok 1 bagaimana? Sudah dibagi tugas sudah? Sudah. Yang bertugas mencari informasi di buku cetak siapa? Zuleha dengan Sirah. Yang mencari informasi di internet? Husin. Yang mencari informasi di bahan ajar? Ustaz. Oke, silakan dicari informasinya dari topik masalah yang telah kita tentukan, yaitu kelompok 1 tadi tentang apa? Manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Oke, jadi dicari manfaatnya bagi yang pertama bagi warga negara, kemudian yang kedua manfaatnya bagi bangsa dan Negara. kemudian ditulis di silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya setelah nanti kalian dapatkan informasi di buku cetak, kemudian di internet dan di bahan ajar, kemudian nanti kalian akan mempersiapkan, masing-masing kelompok silakan mempersiapkan bahan presentasinya melalui PowerPoint. Kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan kelas secara berkelompok tentang topik masalah yang telah kita tentukan bersama. Saya paham ini? Silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya kalian akan menyajikan hasil karya kalian. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian setelah tadi mencari informasi di buku cetak, di internet, kemudian di bahan ajar. Selanjutnya kalian membuat bahan presentasi di PowerPoint. Sudah dibuat kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah dibuat presentasinya? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk presentasi. Dan untuk kesempatan pertama, Pak persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang topik masalah manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara, yang akan disampaikan oleh Husin, Mustar, Sri Rahma, dan Zuleha saya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan saya. Berdasarkan hasil pencarian informasi dari berbagai sumber melalui buku cetak, internet, dan diskusi kelompok dengan hasil sebagai berikut. Nomor 1, manfaat Undang-Undang Dasar bagi warga negara adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Selanjutnya, manfaat bangsa dan negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan hukum dasar yang sah dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya.
menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Itulah hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada kelompok 2 dan 3 agar memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau saran atas hasil diskusi kelompok kami. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok lain, kelompok 2 dan 3. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan kepada kelompok 1 atas hasil presentasi diskusi mereka. Siapa yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kelompok kalian? Apakah dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menciptakan kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis? Oke, berikan aplaus. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab, mendiskusikan, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kelompok saya, Mustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dapat menciptakan kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis. Karena ketika semua warga negara patuh pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945, kita akan terhindar dari perpecahan. Bagaimana kelompok 2 sudah jelas? Ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya Bapak silakan kepada kelompok 1 untuk menutup presentasi. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Bapak silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang, yaitu kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Topik akibat bagi warga negara, bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar. 5. Akan terjadi pelanggaran hak asasi warga negara. 6. Tidak akan terjadi ketentraman, kedamaian, dan kehidupan bermasyarakat, dan pastinya akan banyak rakyat yang tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kita selaku warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Menurut kelompok kami, apabila tidak ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan menciptakan kehidupan yang tidak tertib, tidak teratur, dan tidak harmonis. Oke, bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Indonesia tahun 1945 akan menciptakan kehidupan yang tidak tertib, tidak teratur, dan tidak harmonis. Oke, bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2.
menambahkan sedikit bahwa pertanyaan dari kelompok 3 sangat bagus, yaitu apa sikap yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sikap kita adalah sebagai warga negara, yaitu dengan mematuhi dan menaati apa yang telah menjadi ketentuan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang menjadi ketentuan yang telah ditetapkan, aturannya harus kita patuhi. Karena dengan semua warga negara yang mematuhi peraturan itu, maka akan tercipta yang namanya keteraturan, kedamaian, ketertiban, ketentraman, keharmonisan sampai dengan kesejahteraan. Karena apa? Karena ketika semua dipatuhi dan semua berjalan berdasarkan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah menjadi ketentuan dalam undang-undang, maka semua hak-hak warga negara itu akan terpenuhi. Semua warga negara akan memiliki persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara akan mendapatkan yang namanya pendidikan. Ketika semua berjalan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Jadi sikap yang harus kita lakukan seperti tadi, kita harus berkomitmen untuk tetap terus melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan daripada undang-undang dasar. Oke, itu yang dapat kita tambahkan dari jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya Bapak silakan kepada kelompok 2 untuk menutup presentasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kesimpulan yang dapat dirumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan yang kedua yaitu sebagai warga negara Indonesia kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aku satu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses analisis. Kita akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang mana tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Pak, persilakan dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki manfaat yang sangat penting bagi warga negara serta bangsa dan negara, karena dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan pedoman kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang tertib, teratur, dan harmonis. Terima kasih. Oke, dengan semua kelompok telah memberikan hasil analisis terhadap topik masalah masing-masing, berarti pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Namun sebelum kita akhiri dan nanti ada evaluasi yang akan kita berikan, Pak minta kita sama-sama untuk membuat kesimpulan dalam bentuk refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi makanya Pak akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Pak minta pertanyaan itu silakan dijawab berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian ketahui dalam pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu, akan siapa yang bisa dijawab? Apa manfaat yang kalian peroleh
setelah mempelajari materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan jalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan materi pembelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan hukum yang sah dan berlaku, sehingga menjadi acuan untuk membuat peraturan yang berada di bawahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan. Oke, terima kasih kepada Zara yang telah memberikan kesimpulan dari manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yang ingin tanyakan adalah apa sikap yang harus kalian lakukan setelah mempelajari materi arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara? Siapa bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebagai warga negara, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 agar tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, damai dan teratur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan. Oke, terima kasih kepada Nuraini yang sudah memberikan kesimpulan dari sikap apa yang harus kita lakukan setelah mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bangsa dan negara. Jadi memang setelah pembelajaran ini diharapkan kita semua warga negara itu bisa berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dengan kita mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka akan tercipta kehidupan yang teratur, yang damai, tertib, dan terang, dan terhindar daripada konflik, perpecahan, dan pertikaian. Jadi demikianlah kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Pak akan melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apakah dapat meningkatkan hasil belajar atau tidak, itu akan Pak berikan lembar evaluasi dalam bentuk instrumen penilaian pengetahuan kepada kalian. Oke, sudah dapat semua soalnya? Sudah. Kalau sudah, silakan jangan lupa tulis namanya, kemudian kelas, dan silakan dijawab pertanyaan itu berdasarkan pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah dijawab sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak minta setiap kelompok diwakilkan satu orang yang mengumpul jawaban itu masing-masing kelompok, kemudian dibawa di depan. Tadi baru saja kita melakukan evaluasi pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak ingin menyampaikan dan memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dan mempelajari materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pada bagian C, yaitu peran pokok perumus Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman 74. Jadi silakan dibaca-baca materi itu, karena itu yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak ingin persilakan satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Pak minta kesediaan Ibu Ramayati untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dan mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna faqqahatan. Allahumma inna muwafaqan. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.